realita pelayanan digital ini sesuatu yang harus kita siapkan, harus kita buat secara intensional, dan juga kemudian memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan digital sendiri atau pelayanan online yang perlu kita perhatikan. Nah, saya nanti akan coba bahas dari sisi firman Tuhan tentunya, lalu kemudian nanti saya masuk ke beberapa prinsip, ya. Jadi saya masuk nanti ke beberapa prinsip. Ada beberapa yang sudah dikatakan sama Ko Adi tadi, dan nanti juga saya akan kasih beberapa contoh. Jadi sebenarnya kerinduannya adalah teman-teman secara kreatif bisa mencoba, bisa meramu, dan akhirnya tentunya kalau kita bicara pemuridan, mungkin kita akan bicara kepada orang-orang yang memang sudah ada di dalam kelompok kecil kita, atau orang-orang yang sudah menyerahkan diri lah kira-kira untuk kita bina. Jadi memang lebih tertutup modelnya, orang-orangnya mungkin sudah lebih siap dibina, dan agak berbeda dengan tadi kalau kita bicara bagaimana kita menjangkau orang-orang yang mungkin tidak secara intens kita kontak. Dan saya pikir semua pendekatan akan sangat baik untuk kita pikirkan, kita padukan, dan kita coba. Senang tadi ada teman-teman mencoba bersama, karena saya pikir salah satu yang menarik adalah kita perlu experience, ya. Karena kalau dibilang baru, ya buat semua orang ya sesuatu yang baru ya mesti dicoba. Itu akan menolong kita makin familiar, ya. Nah, pelayanan online sebenarnya harus dikembangkan, bahkan sebelum juga kita lihat corona, dan saya bersyukur juga melihat bahwa beberapa pelayanan sudah sangat tanggap dengan hal itu. Nah, corona sendiri, next slide, ini membuat kita mau nggak mau makin mikir dalam nih. Karena semua jadinya online, gereja online, studi online, lalu kemudian pelayanan pun akhirnya kita masuk kepada pelayanan online. Nah, apa yang penting, yang saya harus katakan, yang perlu sama-sama kita miliki, saya melihatnya adalah, next slide, conviction. Saya mau mulai dari sisi ini, bahwa sebenarnya terlepas dari apapun bentuknya, teman-teman, ini kita harus mulai dengan conviction dulu. Tadi Ko Adi sudah sampaikan juga, ada hal-hal yang begitu mendasar, Injil harus terus diberitakan. Nah, saya melihat dari next slide, 2 Timotius pasal yang keempat. Jadi begitu orang sudah mulai karantina, tinggal di rumah, lalu kemudian beberapa orang kontak saya waktu itu, mereka manggil ya, Kak Alex, Bang Alex, apa yang harus kita lakukan? Lalu kemudian dalam pergumulan pribadi saya, ayat ini yang terus Tuhan ingatkan. 2 Timotius pasal 4, ayat 2 dan ayat yang kelima. Ya. Aman. Siapa lagi nih? Oke, kita akan lihat next slide. Saya sudah tuliskan ayat-ayatnya, jadi teman-teman nanti bisa perhatikan di screen aja. Next slide untuk 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Next, ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, teman-teman, kalau kita mau bedah satu demi satu, ini sebenarnya prinsip-prinsip penginjilan yang penting, prinsip-prinsip pelayanan yang penting yang Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius. Tetapi intinya cuma satu sebenarnya. Next slide. Beritakanlah firman. Preach the word. Nah, teman-teman coba lihat sebentar. Next slide, kita lihat ya, dalam ayat yang kedua, kalau kalian perhatikan, ini semua kata perintah yang muncul. Siap sedialah. Nah, siap sedialah ini dikaitkan dengan bahasa aslinya sebenarnya punya pengertian standby. Lalu ada keterangan waktu di baliknya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam bahasa Inggris digunakan kata in season or out of season. Jadi sebenarnya dua kaitan ini menarik nih kalau kita satukan ya.
Kalau siap sedialah sebenarnya itu berkaitan dengan kesiapan sang pemberita. Siap sedialah kamu, standby terus. Lalu kemudian waktu bicara in season or out of season, itu bicara tentang situasi yang terjadi di luar diri. Jadi akhirnya saya melihat bahwa panggilan untuk memberitakan firman, ini harus dikaitkan dalam kombinasi yang menarik bahwa satu sisi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, apapun situasinya. Jadi sebenarnya ayat yang kedua ini, kata siap sedialah, saya mengutip kalimat John Stott dalam tafsirannya, dia mengatakan, kata siap sedialah justru menegaskan atau bisa jadi menantang kemalasan kita. Jadi kalau kita udah mulai males, nggak mau lagi memberitakan firman, memberitakan kebenaran, nah ayat ini buat kita gitu ya, siap sedialah. Jadi waktu bilang siap sedialah ini bukan masalah di luarnya seperti apa, tapi apakah di dalam diri kita, kita adalah orang-orang yang siap sedia untuk setiap kondisi, untuk menyatakan kebenaran. Nah perhatikan ayat yang kelima, next slide. Teman-teman bisa melihat kembali ada ayat-ayat dengan bentuk imperatif, bentuk perintah. Sorry. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang kelima memang banyak bicara tentang bagaimana ketika Timotius harus melakukan bagiannya, ini mewarnai perjalanan dia sebagai pemberita Injil. Karena itu dia harus menguasai dirinya, waktu ada penderitaan harus sabar, harus terus melakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan. Nah, saya coba menyimpulkan ayat ini, next slide, dalam 3 bagian. Melalui ayat 2 dan 5, Paulus menasehati Timotius untuk memberitakan firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Jadi teman-teman, jujur aja waktu saya pertama kali tadi cerita ya, ketika orang datang dan bertanya, gimana Bang dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melayani, ayat ini muncul dan kemudian seperti Tuhan mengingatkan lagi bahwa pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha, teruslah memberitakan firman. Apa hal yang menarik tentang karantina, tentang PSBB, begitu ya, bagaimana kita harus isolasi di rumah, kita harus tinggal di rumah saja, tidak usah keluar, dan seterusnya. Teman-teman, ini mengingatkan kita sebenarnya juga kepada apa yang Paulus alami waktu dia tulis surat ini. Next slide. Ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, jangan lupa, Paulus lagi ada di dalam penjara. Kadang-kadang begitu PSBB, begitu kita mungkin lockdown, karantina, banyak orang yang mulai mati gaya. Mulai berpikir, bertanya, ini gimana nih, mau sampai kapan? Lalu kemudian sudah mulai ada yang bilang, iya soalnya lebih enak ketemu langsung. Nggak enak ini kalau online terus, begitu ya. Dan seterusnya. Tapi kemudian saya ingat Paulus, waktu menulis 2 Timotius, Paulus lagi ada di dalam penjara. Maksudnya adalah begini. Teman-teman perhatikan, dari dalam penjara, Paulus mengatakan tadi tuh, beritakanlah terus firman kepada Timotius yang waktu itu sedang free di luar penjara, dia ada di kota Efesus, ditinggalkan Paulus melayani di sana, beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Dan Paulus bukan bicara itu dari asal ngomong, tapi Paulus telah membuktikan itu dengan mengirimkan surat kepada Timotius. Teman-teman, Paulus menggunakan media di zamannya. Ingat, Paulus di penjara. Jadi kalau kita udah mulai bosan, lalu kemudian kalau udah mulai online begini, mulai beberapa orang merasa, aduh kenapa begini terus gitu ya. Coba bayangkan Paulus. Paulus di penjara tuh beberapa kali itu lumayan lama, lebih dari 1 tahun misalnya dia ada dalam penjara. Tapi lihat, dari dalam penjara Paulus nggak mati gaya. Paulus nggak tahu mau ngapain ya. Tapi Paulus justru
memberitakan firman, bahkan dari dalam penjara. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, dari 13 surat yang Paulus tulis, next slide, ada beberapa surat yang justru lahir dari penjara. Makanya kalau kita belajar surat-surat Paulus, ada yang disebut sebagai surat-surat penjara, prison letters. Efesus, Kolose, Filemon, Filipi, itu surat yang dia tulis dari dalam penjara. Teman-teman, waktu saya merenungkan ayat ini di awal-awal situasi seperti ini, Tuhan seolah-olah menantang, ayo, pikir, apa yang mesti dilakukan? Jangan menyerah dengan situasi, dengan kondisi, karena kalau engkau dan saya terus komplain, terus merasa nggak puas, sementara kita juga nggak bisa mengubah situasi, lihat Paulus. Waktu dia ada dalam penjara, ternyata bukan berarti Injil terbelenggu. Makanya Paulus sampai mengatakan dalam suratnya, walaupun aku terbelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, menarik seorang penulis atau penafsir Alkitab menafsirkan bagian 2 Timotius dengan kalimat berikut. Next slide. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Dengar baik-baik kalimat ini ya. Kalau firman Allah terbelenggu, itu bukan orang yang di luar yang menentangnya, tapi karena pemberitanya yang mungkin lagi malas, lagi komplain, lagi nggak bersyukur, lagi sulit melihat situasi. Jadi kembali kita ditantang untuk melihat. Ini bagian kita. Ketika semua harus online, maka kita mesti berpikir bagaimana melakukan pelayanan, termasuk pelayanan penginjilan tadi, sekarang bicara pelayanan pemuridan, dan itu harus kita upayakan. Karena apa? Sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah terbelenggu oleh penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. Yang lagi tutup mulut, lagi malas, lagi nggak mau memberitakan, lagi ogah, lagi segan, lagi apapun alasannya. Karena itu, kita harus memikirkan, next slide. Saya menuliskan the way forward. Nah, teman-teman, memang akhirnya mulai banyak yang berpikir ya. Saya juga mulai coba lihat beberapa orang udah mulai menulis gitu artikel-artikel tentang apalah istilahnya new normal kayak, atau ada mungkin bilang pelayanan online seperti apa. Nah, sekarang ini udah mulai ada wacana lagi. Gimana nih? Gereja udah mulai mau masuk lagi kan? Udah mau mulai pertemuan offline lagi. Tapi bagaimana dengan pelayanan online? Ini alternatif atau bagaimana? Nah, saya melihatnya begini. Sebenarnya pelayanan online ini tidak menggantikan pelayanan offline. Jadi, kalau kamu bilang, iya, enakan offline, bisa ketemu, bisa lihat mukanya, bisa peluk dia kalau dia lagi berduka, kalau dia lagi sedih, bisa puk-puk pundaknya. Betul. Karena itu, saya harus menegaskan bahwa pelayanan online tidaklah menggantikan pelayanan offline. Tetapi, cara pandangnya bukan ini atau ini, online atau offline, tetapi sebenarnya pelayanan online ini menambahkan apa yang sudah kita lakukan secara offline. Jadi nanti, kalau kita sudah bisa normal lagi ketemu, kumpul seperti biasa, offline, maka jangan kemudian juga meniadakan online. Sama seperti ketika kita lagi online, jangan kemudian meniadakan offline. Ah, enakan di rumah aja kan, asik juga kok, nggak usah ketemulah ke depan, udahlah. Nanti kita nggak usah bikin kelompok yang ketemu, kita pokoknya dari rumah toh bisa gitu. Nggak usah ke gereja, kan juga persembahan bisa ditransfer. Teman-teman, ini bukan meniadakan, bukan saling meniadakan, karena itu prinsipnya adalah pelayanan online dan offline. Offline dan online. Jadi bukan atau, online atau offline. Nah, kenapa ini penting? Karena waktu kita memikirkan juga salah satu untuk pelayanan ke depan, sebenarnya saya bersyukur banget gitu ya dengan pelayanan teman-teman dari kru ya, dari LPMI, karena mereka memikirkan serius tentang media.
sehingga ada aplikasi film Yesus gitu ya. Saya sering pakai juga yang falling plates ya. Kalau Abang khotbah, ke Alex khotbah, seringkali saya juga mengambil cuplikan dari falling plates yang sangat menolong untuk menjelaskan dosa dan kerusakan manusia dan bagaimana Allah memberikan solusinya melalui karya putranya Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau saya perhatikan, kita harusnya melihat ke depan, kita sangat kita sangat perlu untuk mencoba memikirkan lebih serius pelayanan-pelayanan digital ke depan. Nah, apa yang ada kita manfaatkan, yang kita rasa perlu ditambahkan, nanti kita sama-sama akan membangunnya. Next slide. Nah, sekarang kita coba masuk beberapa hal prinsip. Bagaimana upaya yang saudara lakukan untuk memastikan pemuridan tetap berlangsung? Saya pikir sih sebenarnya kalau bicara pemuridan jauh lebih mudah. Karena akhirnya kelompok-kelompok kecil mulai kelompok kecil lagi secara online. Zoom-nya laku, mulai pertemuan Zoom. Kadang-kadang kalau pakai gratis 40 menit berhenti sendiri gitu ya. Lalu kemudian mungkin beberapa pakai Google Meet, ada juga yang pakai platform-platform yang lain. Jadi sebenarnya pelayanan pemuridan harus dimaknai bukan hanya kelompok kecil. Jadi saya harus katakan sebenarnya semua pelayanan, jadi ini masalah payungnya ya. Saya lihat ada beberapa literatur yang menggunakan payung besarnya pemuridan. Discipleship, dan di dalam discipleship itu ada proses, mulai dari penginjilan, lalu orangnya kemudian dibina, dimuridkan, lalu kemudian dilipat gandakan, dan kemudian diutus melayani. Jadi sebenarnya waktu kita memikirkan pelayanan pemuridan, termasuk waktu teman-teman mengupayakan persekutuan jemaat, kalian mengupayakan ibadah rutin yang biasanya di kampus, di ruangan, mungkin sekarang harus pindah ke platform online, itu juga adalah sebuah pelayanan pemuridan. Jadi, pemuridan, kalau kita lihat lebih luas, bukan hanya bicara kelompok kecilnya, tetapi semua proses, semua pembinaan, semua cara yang dilakukan untuk membangun orang jadi murid, itu adalah proses pemuridan. Nah, ada teman yang mencoba mengklasifikasikan, ini sedikit buat teman-teman bisa lihat kalau mau terjun ke depan juga melihat pelayanan digital. Next slide. Ini udah mulai praktis ya. Jadi saya mengelola pelayanan digital ini bagaimana? Tadi Ko Adi sudah bagikan juga dalam pemahaman kita tentang pentingnya, saya melihat pentingnya melihat tujuannya apa dan siapa target audiensnya. Kenapa? Karena mau tidak mau, tujuan acara dan juga kesanggupan jemaat. Jadi saya lihat di beberapa daerah, boro-boro mau online. Ternyata sinyal susah. Ini juga beberapa bilang tadi, aduh jangan sampai nyalain cam, nanti hilang gambarnya. Atau mungkin ada yang ngalamin delay. Jadi sebenarnya kita mesti berpikir dulu nih. Makanya saya juga jujur harus katakan, dalam banyak pembinaan yang saya lakukan belakangan, karena diminta membawakan topik seperti ini, saya coba bagikan prinsipnya dan saya dorong masing-masing coba bikin. Kalau ternyata kamu hanya bisa lewat WA, apa yang kamu akan lakukan? Tadi Ko Adi sudah bagikan hal yang menarik ya, kita bisa mulai dari cerita tadi. Kalau kamu ternyata di beberapa daerah ada bahkan nggak bisa lewat WA karena sinyal jelek. Jadi paket data susah gitu. Jadi saya tanya, kalian di sana KTB-nya pakai apa? Terus dia bilang, kami KTB-nya pakai SMS. Jadi bayangkan gitu ya, itu di beberapa daerah ternyata di Indonesia juga tidak semua daerah punya akses yang baik untuk sinyal, untuk data internet. Sementara realitanya adalah, ini khususnya bagi Indonesia bagian timur ya, nah saya nggak tahu kalian Samarinda memasukkan diri pada Indonesia bagian timur apa tidak, tapi realita kalau di Kalimantan kalian bisa kumpul sebegini banyak dan kayaknya lumayan stabil jaringannya, puji Tuhan. Tetapi di bagian Indonesia bagian timur nggak bisa semulus ini. Jadi karena itu
penting memperhatikan, ini kalau kita mau mulai membangun pelayanan digital, dalam arti pemuridan pun tahu nih tujuannya apa, kesanggupannya jemaatnya kayak apa. Nah, karena itu, teman-teman bisa lihat sebenarnya ada 4, kalau bicara digital platform, ada 4 platform dasar. Nah, contohnya yang namanya pre-recorded model, itu direkam dulu, lalu ditayangkan. Nah, ini macam-macam nih. Ada yang bikin YouTube, bikin konten, ada yang bikin podcast, lalu dibuat dulu, direkam, lalu dimasukkan ke media-media yang ada. Lalu ada yang namanya close community meet model. Jadi model yang kedua, pertemuan yang orang-orangnya lebih khusus. Ya. Nah, itu misalnya pakai Zoom kayak begini kan, nah, ini kan nggak seluruh dunia ikut ya, namanya close community meet model. Jadi Google Meet atau misalnya pakai Microsoft Teams, WA gitu ya. Beberapa mungkin pakai Telegram. Lalu ada juga yang namanya Open Community Meet Model, jadi lebih open. Jadi bisa orang-orang dari yang punya linknya bisa ikut nyambung. Dan yang terakhir adalah live show model. Jadi beberapa ada yang live di YouTube, ada yang live di IG. Nah, saya harus katakan bahwa teman-teman kenali dulu nih. Dan saya pikir sih kalian udah nemu lah ya, ini kita udah 3 bulan kayak gini kan. Gimana kebaktian jemaat kalian pakai apa? Apakah pakai Zoom, pakai Google Meet? Kalian udah ketemu nih modelnya. Jadi pembinaan seperti ini, training seperti ini, pakainya apa? Jadi sebenarnya kita perlu kenal dulu tujuan acaranya apa, kesanggupan jemaatnya apa, lalu kemudian nanti kita mesti memilih dari berbagai bentuk ini. Nah, ini adalah plus minusnya setiap bagiannya. Next slide. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Pre-recorded model itu satu arah sebenarnya, ceramah. Tidak perlu interaksi atau diskusi. Namanya udah direkam duluan kan. Dan itu lebih low risk. Istilahnya gini, kalau orangnya salah ngomong bisa kita cut dulu kan. Aduh, kayaknya dia salah ngomong tuh tadi itu. Tiba-tiba nyinggung agama yang nggak, agama lain misalnya. Udah, cut dulu. Jadi, positifnya low risk. Sementara, pre-recorded model ini negatifnya, proses rekaman dan editing butuh waktu dan perlu keterampilan. Teman-teman yang udah biasa ngedit ngerti lah ya. Aduh, edit itu nggak gampang ya. Apalagi kalau kita pas mau ngedit suara tuh harus pas waktu dia ngomong ini mau dipotong begitu. Nah, itu butuh skill lah ya. Jadi, ini plus minusnya pre-recorded model. Next. Nah, untuk yang model close community meet model, nah, kalau teman-teman yang melakukan itu untuk kelompok kecil itu pas. Untuk kelompok kecil KTB, itu ya bisa kan, kalau KTB pakai Zoom, bisa pakai WA, bisa gitu ya. Jadi yang masuk tuh orang-orang yang tertentu gitu ya. Nah, dalam skala yang lebih besar, bisa untuk persekutuan. Tapi tanda kutip, kalangan pribadi. Nah, beberapa persekutuan jemaat, persekutuan doa, biasanya menggunakan pola close community meet model. Nah, dan yang ketiga, positifnya begini. Perasaan tergabung atau menjadi bagian itu ada. Dibanding kalau live YouTube, kamu live YouTube atau live Instagram, kita nggak tahu nih orang ada apa enggak gitu ya. Kalau yang close community model kan kelihatan, ih dia live group, ih dia kok masuk lagi gitu, langsung kelihatan ya. Jadi perasaan saya bagian tergabung, nah itu untuk kebaktian-kebaktian saya pikir perlu nih seperti ini, close community meet model. Jadi orang diundang, mereka klik linknya, mereka masuk, mereka merasa tergabung. Apalagi waktu dibilang, ayo teman-teman, tolong semua nyalain kameranya, saling dada-dada gitu ya. Orang merasa, wow, I'm part of it. Di YouTube kan nggak bisa begitu ya. Teman-teman dada-dada gitu ya, sementara kita nggak tahu yang dia dadain siapa gitu. Nah, negatifnya, ya kita perlu lebih dari satu orang, karena ada yang misalnya untuk accept kalau ternyata butuh ngaccept menerima orang yang join.
Jadi kadang-kadang kan perlu ada usher online, penyambut, penyapa gitu ya, yang biasanya jadi hostnya lah. Lalu ya negatifnya, ya ini bisa positif negatif sih ya. Jadi ada inside joke misalnya kayak tadi ya, misalnya kok Adi nanya gitu, gimana makanannya disediain panitia apa enggak gitu, atau makan sendiri-sendiri. Nah itu sebenarnya kayak seperti inside joke yang perlu ada, kalau tidak nanti grupnya kosong melompong gitu. Jadi perlu ada kayak apa ya, host yang terus untuk me-welcome orang, selamat datang teman-teman, silakan saling menyapa, tolong yang baru datang kenalin diri ya. Terus mungkin tanya, teman-teman kita udah 3 bulan nih, hampir 3 bulan PSBB, mungkin di rumah saja. Gimana perasaan teman-teman? Tolong isi emoticon apa yang paling mewakili hatimu saat ini. Jadi perlu orang yang seperti itu. Nah itu negatifnya kan nggak mungkin cuma satu orang diem begitu ya, tapi harus ada orang yang jadi hostnya. Nah katanya kuotanya lebih besar, apalagi yang jadi host ya. Jadi itu negatifnya, atau bukan negatif dalam arti kekurangannya. Nah next slide. Open community meet model. Nah, open community ini, walaupun dia sudah open, walaupun dia bentuknya community, tapi lebih open. Lebih luas, lebih terbuka untuk umum. Dalam tingkat tertentu, bisa dipakai untuk mengajak yang selama ini belum pernah datang. Jadi memang beberapa kali ketika link dibagikan, tiba-tiba, ada alumni masuk gitu ya. Kok kakak itu ada? Ya, karena terbuka. Walaupun kita mungkin broadcast-nya ke grup-grup di mana ada alumni-alumni kita. Jadi, bisa seperti itu. Nah, untuk open community meet model, perlu ganti brand, nama, atau kegiatan. Jadi beberapa saya lihat juga akhirnya, ini namanya persekutuan online, POJ, ada yang bikin gitu ya, persekutuan online jemaat, gitu. Padahal biasanya persekutuan oikumene jemaat. Jadi online, terus kemudian beberapa ngomong, iya ini kali ini kita buka bukan hanya untuk Samarinda, tapi juga ada teman-teman dari mana? Dari Berau, dari apa? Dari Balikpapan, dari mana? Jadi akhirnya beberapa harus ganti nama supaya lebih mengakomodir semua yang hadir. Publikasi perlu ditingkatkan kalau mau lebih luas, dan juga follow up peserta sangat diperlukan jika ingin berkelanjutan. Karena ada orang-orang yang baru datang, yang seumur-umur nggak pernah datang, maka kita perlu juga ada follow up. Ya, jadi ini open community meet model. Next slide. Nah, lalu ada juga namanya live show model. Nah, live show model ini sebenarnya topiknya sangat menarik dan simple. Usahakan seperti itu. Jadi, misalnya lagi bahas apa nih secara khusus. Lalu di dalamnya bisa kolaborasi, tanya jawab, diskusi, dan juga sharing. Tapi itu high risk. Karena kita, kalau live kan nggak bisa kita edit omongannya ya. Jadi sekali udah keluar, nah itu lumayan bahaya kalau ternyata tidak tepat. Persiapan harus lebih matang, dan hostnya harus menarik dan fleksibel, dan pastikan ada audiens yang exciting. Jadi kadang-kadang memang ada audiens yang kayak ini ya, dibayar untuk ngomong gitu ya. Kamu jangan lupa ya, misalnya saya lihat beberapa kali ada pelayanan yang menggunakan ini, misalnya pakai live IG. Lalu kemudian dibilang, nanti pengurusnya kamu di IG ngomong ya, gitu. Jadi biar supaya rame begitu. Nah, teman-teman, kenapa saya harus jelaskan ini? Karena teman-teman harus jelas dulu ini. Pemuridannya apa? Kalau cuma kelompok kecil ya udah pakai yang tadi. Tapi bagaimana kalau pembinaan jemaat? Lalu kemudian beberapa platform itu terbatas. Misalnya Zoom hanya 100 orang. Kalau yang berbayar lebih tambah lagi paketnya, ada yang bilang. Jadi teman-teman mesti tahu dulu nih, ini lagi mau bikin apa nih? Kemarin waktu Pasca kemarin itu banyak yang macam-macam tuh. Ada yang kemudian karena saya banyak diminta pelayanan Pasca juga kemarin. Kan itu udah lagi masa-masa PSBB Maret, lalu kemudian Pasca rata-rata April, lalu kemudian saya tanya dulu nih, kamu mau audiensnya siapa? Oh, kita umum sih, Bang. Oh, kalau umum, berarti bisa diakses siapa aja? Iya. Oh, ini kebaktian universitas misalnya. Waktu itu
Jadi dia nggak pakai Google Meet karena terbatas. Kalau Google Meet cuma bisa 250, dia nggak pakai Zoom juga yang cuma terbatas 100, dia pakainya IG Live. YouTube Live. Kenapa? YouTube Live bisa dilihat siapa aja. Nah, itu yang saya bilang kita mesti tahu nih, bentuknya apa. Kalau kalian mau bikin misalnya kebaktian seluruh Unmul misalnya, kalian mesti lihat juga mau pakai yang mana nih. Karena setiap model punya plus dan minus. Jadi pemuridan online membutuhkan salah satu kreativitasnya adalah kalian kenali platform-platform yang ada. Kemarin ada satu sekolah, ini anak siswa ya, undang saya, Bang, kita IG Live. Oke, saya tanya sama dia, boleh tahu pembagian acaranya? Terus dia bilang, iya, ya nanti Abang masuk jam segini, saya sampai jam segini dulu, lalu dia kasihlah semua briefnya, lalu kemudian saya tanya, kamu udah pernah live IG? Belum, Bang. Kamu tahu nggak live IG itu batasnya cuma 1 jam? Oh, iya ya, Bang. Karena dia nyusun acara buat saya 1,5 jam. Nah, karena saya pernah live IG, saya tahu IG live itu 1 jam maksimal. Jadi akhirnya saya bilang sama dia, Dek, IG live cuma 1 jam. Kamu mesti buat pembagian yang lebih tepat. Oke? Jadi teman-teman, pemuridan online bisa terus dikerjakan ketika kamu juga tahu siapa audiensnya. Ini pembinaan jemaat besar kah? Pembinaan kelompok kecil kah? Atau Natal seuniversitas kah? Atau mungkin perayaan ulang tahun persekutuan kah? Itu harus disiapkan dengan melihat yang mana model yang paling cocok. Nah, dalam situasi seperti ini mesti kreatif, teman-teman. Next slide. Kreativitas itu apa? Sebenarnya kreativitas itu berhubungan dengan proses mikir. Banyak orang bilang, oh dia kreatif. Kenapa? Oh dia kalau lagi, ini banyak joke-nya. Oh dia kreatif karena dia kalau ngomong lucu. Oh dia kreatif karena dia kalau mimpin banyak games-nya. Saya pikir kreativitas bukan itu. Itu adalah resources. Kreativitas sebenarnya berhubungan dengan proses berpikir. Dan saya melihat corona ini menolong banyak kita untuk akhirnya jadi kreatif. Karena apa? Kita mikir kan, gimana ya jemaat mau dilayani? Bagaimana memuridkan mereka? Bagaimana memastikan? Sehingga ada kampus yang akhirnya dia bikin buletin. Buletin bentuknya PDF, dia bagi. Ada tulisan-tulisan di situ. Ada yang akhirnya bilang, aduh anak-anak sekarang kayaknya senangnya dengar Spotify. Maka mereka bikin Spotify misalnya. Lalu disitulah pembinaan diberikan. Oh, banyak YouTuber baru muncul nih dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena semua sedang berpikir bagaimana membawa firman Tuhan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, next slide. Teman-teman lihat, ini pengertian kreativitas. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, kreativitas itu berkemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Jadi tidak selamanya kreatif itu mulai dari yang nggak ada. Bisa jadi dari yang sudah ada, kita buat kombinasinya. Berdasarkan data, informasi. Membuat mencipta sesuatu bukan berarti menciptakan yang baru, tapi bisa menggabungkan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi, teman-teman, ini pengertian kreativitas saya dapat dari satu buku. Karena kalau kalian anak psikologi, atau ada teman waktu itu saya tanya di psikologi UI, saya bilang, gimana sih biar bisa kreatif gitu ya? Terus dia bilang, Kak, karena itu adik bimbingan saya, dia bilang, Kak Alex tahu nggak? Kami ada mata kuliah 2 SKS judulnya kreativitas. Bagaimana untuk kreatif? Dan dia bilang katanya, kreatif itu sebenarnya berhubungan dengan proses berpikir. Jadi karena kita mikir, kita kombinasi, misalnya begini, bagaimana cara ke Samarinda? Dari Jakarta ke Samarinda bagaimana? Maka pertama, daftarkan semua kemungkinan. Naik pesawat, naik apa lagi? Jalan kaki mungkin, atau berenang. Jadi sebenarnya kita coba bikin semua list kemungkinan, lalu kemudian kita coba lihat yang mana yang visible, yang mana bisa di-combine. Kayaknya mau combine naik pesawat sama jalan kaki. Nah, itu kombinasi yang akhirnya disitulah kelihatan kreativitas. Nah, dalam situasi seperti ini,
teman-teman sebagai mungkin pemimpin kelompok kecil, pemimpin KTB, pemimpin kelompok PA kalau masih baru, atau mungkin kalian yang pengurus yang harus membina jemaat, kalian yang harus memikirkan regenerasi di kampus untuk kepengurusan baru, kalian yang harus memikirkan bagaimana penyambutan mahasiswa baru ke depan, kalian harus melihat platform yang ada tadi, berpikir kreatif, mulai mencoba melihat. Ya, next slide. Nah, ini tergantung kita ya, bagaimana melihat kesempatan dan perubahan. Mungkin ada yang harus berubah? Ya, mungkin ada yang harus berubah. Untuk beberapa mungkin berubahnya bisa begini. Bukan pernah kita lakukan, ini belum pernah kita lakukan, sama-sama belum pernah gitu ya. Next slide. Jadi ini masalah make the change. Nah, kalian ini kan kalian adalah generasi corona gitu kali ya. Generasi corona yang saya pikir banyak kreativitas yang lahir sebenarnya sekarang. Beberapa teman sudah bikin podcast lah, ada yang bikin YouTube lah, dan saya lihat pengurus-pengurus juga sudah makin kreatif. Saya dikirimin virtual background, cuman HP saya nggak supported gitu ya. Wah, saya pikir wah luar biasa. Kita sudah masuk tuh kepada hal-hal yang kita lakukan lebih berbeda. Next slide. Change is not easy. Itu harus kita sadari. Next lagi. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Jadi ketika teman-teman dan saya merasa tertantang begitu rupa ya, akhirnya mau nggak mau kita jadi kreatif dan mikir gitu ya, dan akhirnya berubah. Nah, ada prinsip-prinsip apa yang perlu kita ingat? Nah, saya pikir walaupun kita sudah mulai ke online nih, tapi apa sih prinsip-prinsip dasar yang teman-teman dan saya nggak boleh lupain? Nah, saya melihat kembali ke 2 Timotius ya, next slide. 2 Timotius adalah surat terakhir Paulus bagi anak rohaninya Timotius. Ingat, Paulus tidak ketemu Timotius langsung. Paulus pun hanya pakai surat ke Timotius. Tapi surat merupakan media pada zamannya. Saya lagi mikir-mikir ya, kalau Paulus sekarang hidup ya, kira-kira Paulus bakal ngomong di mana? Mungkin Paulus bakal banyak update status IG kali ya. Paulus bikin IG story ya. Itu cara pembinaan. Makanya saya lihat ada beberapa kampus yang memberikan pembinaan melalui IG story buat jemaatnya. Itu bagian dari pembinaan. Seneng juga kalau Paulus kita sekarang baca suratnya, ternyata itu mirip kayak IG story-nya ya. Waktu itu Paulus tulis sama Timotius, terus Paulus mention Timotius gitu ya. Terus kemudian kasih place-nya. Oh, itu kan semua ada di IG story kan. Ada place-nya dari mana, terus kemudian ada jamnya jam berapa, ada temperaturnya berapa. Saya pikir, wow, itu semua mau menyampaikan sesuatu. Dan mari pakai itu juga untuk membina jemaat kita, memuridkan. Ya, jadi itu teman-teman mesti berpikir kreatif. Next slide. Nah, perhatikan bagaimana Paulus memastikan ke Timotius terjadi multiplikasi. Makanya Paulus ingatkan ke Timotius sekali lagi ya, Paulus nggak ngomong langsung pakai surat, teman-teman. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi, percayakan pada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi terus terjadi. Dan bagi saya yang menarik sebenarnya begini. Paulus pernah bersama dengan Timotius. Itu modal besar. Ya memang kalau kita lihat, ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, Paulus sudah mengenal dan melayani bersama Timotius kurang lebih 16 tahun. Dan Timotius pernah ikut dalam perjalanan misi Paulus yang kedua dan seterusnya. Jadi saya melihat ini modal penting buat kita, next slide, adalah journey together. Teman-teman, bagaimanapun pelayanan online ini tidak menghentikan atau tidak membuat kita melupakan bahwa pentingnya berjalan bersama. Sehingga coba masukkan nilai itu di dalam pelayanan online kita. Maksudnya bagaimana, Bang? Nah, maksudnya begini. Bagaimana berjalan bersama itu diterjemahkan dalam bentuk online. Kalau Paulus menerjemahkan melayani berjalan bersama, waktu dia nggak ketemu Timotius, dia kirim surat. Jadi sebenarnya begini, Paulus tetap memuridkan Timotius nggak? Iya. Pakai apa?
Pakai surat. Waktu bisa ketemu langsung, ya langsung. Tapi waktu tidak bisa ketemu langsung, Paulus khusus tulis surat pakai nama Timotius kan, kepada anak rohaninya Timotius. Jadi, teman-teman, berjalan bersamanya ini penting. Mau online kayak, mau offline kayak, pastikan ada berjalan bersama. Dan saya menggunakan istilah, next slide, ini sebenarnya pemuridan. Pentingnya pemuridan. Perhatikan, kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, tapi perlu ditransfer. Pemahaman, teladan, pengalaman iman, interaksi yang utuh. Dan ketika ini tidak bisa terjadi secara offline, maka online harus memastikan ini terjadi. Nah, coba lihat bagaimana Paulus pernah bersama Timotius. Next slide. Lihat ya, Paulus sampai ngomong begini. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lihat, ada 7 ku di situ. Bagi saya ini, kenapa bisa begitu yakin Paulus? Kau sudah lihat ajaranku, cara hidupku. Karena Paulus memuridkan Timotius. Paulus berjalan bersama dengan Timotius. Bahkan, ayat 11, next. Timotius pernah melihat, pernah ikut menderita. Kalau kalian lihat ceritanya, nanti baca ya, apa yang terjadi pada Paulus di Antioquia, Iconium, Listra. Paulus tuh sempat dilempari batu, sampai dipikir sudah mati. Lalu ditinggalin gitu ya. Makanya Paulus bilang, kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, dari cerita yang terjadi di dalam 2 Timotius ini, saya melihat kalaupun kita melakukan pelayanan, baik online ataupun offline, pastikan ada beberapa prinsip yang harus ada. Pertama, next slide. Pastikan ada prinsip engagement. Sebenarnya ini bukan cuma buat pemuridan online ya, tapi juga untuk offline. Engagement itu keterlibatan secara utuh. Interaksi yang dalam bukan hanya share knowledge. Sebenarnya contohnya, apa itu engagement? Itu yang tadi Ko Adi ajarin sama kalian, itu namanya engagement. Kalian tidak hanya share video. Kalau share video gampang banget ya, langsung kepada 10 orang, share, selesai. Tapi kalian harus engage. Tanya, dia belajar apa? Dari apa yang dia pelajari, coba bagikan kisahmu. Tanya lagi responnya, masukkan berita Injil. Dan saya pikir pemuridan pun harus terjadi secara seperti itu. Jadi pikirkan. Nah, nanti Abang kasih contoh ya di belakangnya. Apa yang saya pikirkan perlu kita lakukan untuk membuat engagement bisa berlangsung dengan baik. Tapi pastikan ada engagement. Sebenarnya kan kalimat ini, kata ini jadi agak marak belakangan ya. Jadi ketika sekarang orang bicara soal follower, sekarang udah nggak model lah follower ya. Jadi dulu kan pengaruh seseorang diukur dari berapa banyak followernya. Makanya agak gila cari follower kan, ada yang sampai jual follower gitu ya. Tapi sekarang untuk mengukur pengaruh itu dipakai kata engagement. Jadi engagement itu apa? Kalau kalian lihat insight-nya, kalian mungkin punya IG ya. Coba lihat insight-nya IG. Insight itu memberikan kepada kita bukan hanya berapa yang follow kita, tapi yang dia sampaikan itu engagement-nya. Contoh, kamu bisa punya follower di YouTube misalnya 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Tapi setiap kali misalnya kamu posting sesuatu yang lihat cuma 1, berarti engagement-mu cuma 1. Walaupun kamu punya sekian banyak orang. Ya, jadi saya harus katakan kita mesti bisa melihat dengan utuh. Nah, melihat secara utuh ini, yang teman-teman harus bisa engage dengan orang-orang yang ada. Atau kita memberikan pengaruh kepada mereka. Dan sebenarnya engagement ini, salah satu yang saya coba hayati adalah belajarlah untuk membuatnya menjadi interaktif. Itu engagement yang paling sederhana.
Makanya tadi metode yang diajarin Ko Adi bagi saya, yaitu tanya. Jadi sebelum share juga kita tanya sama dia, minta izin gitu ya. Nah itu engagement. Sehingga yang di-sharingkan bukan hanya knowledge. Lalu yang kedua, next slide. Bukan hanya engagement, tetapi saya melihat pentingnya mentoring personal. Mentoring personal ini, ya itu yang Paulus ke Timotius gitu ya, itu kan kuat banget ya. Dan karena itu, saya juga memikirkan, kalaupun pemuridan online terjadi, pastikan juga ada mentoring personal. Jadi, ya sebenarnya persis seperti yang Ko Adi bilang tadi ya, bagaimana kita menolong orang itu secara pribadi. Jadi tolong dia, kontak secara rutin, mungkin mendoakan dia, sehingga terjadi interaksi yang kuat. Nah, teman-teman, dua prinsip ini sebenarnya sederhana, terjadi di offline, terjadi di online. Cuma mungkin untuk online kita mesti berpikir lebih sistematis dan intensional. Saya harus katakan misalnya gini, bahan-bahan kita, kalau kalian pakai buku-buku pembinaan, misalnya entah kalian pakai MHBK atau buku-buku yang lain, itu bahan-bahan yang memang dibuat untuk pertemuan-pertemuan offline. Jadi, misalnya kalau offline kan langsung kita tanya, nomor 1 kamu, lalu dia jawab, nomor 2, lalu, tapi bagaimana memastikan dalam pertemuan online itu terjadi? Nah itu yang maksud saya. Bagaimana engagement-nya kita mesti buat dengan tepat. Supaya pada akhirnya, disinilah mungkin butuh kreativitas teman-teman, dan saya harus membuat pertanyaan baru dari bahan-bahan offline yang sudah ada. Nah, ini yang teman-teman bisa coba lakukan. Misalnya, kalau kalian pakai MHB, mungkin perlu pikirkan juga bagaimana waktu bertanya supaya kemudian ada respon dan ada pembimbingan personal sesudah itu, entah kita chat pribadi, kita kontak rutin. Nah, ini yang harusnya terjadi pada waktu kita melakukan juga pemuridan secara online. Jadi, dua prinsip itu yang saya pelajari dari 2 Timotius yang makin diteguhkan di saat-saat seperti ini. Dan saya harus katakan kepada teman-teman, ingat, banyak materi kita itu materi offline. Yang waktu terjadinya online kadang-kadang kurang interaktif. Maka mungkin kita perlu modifikasi sedikit, tetap mungkin pakai bahan itu, tapi coba pikirkan interaksi secara online. Saya kasih contoh begini ya. Saya membuat sebuah materi, judulnya adalah Tumbuh 30 Menit. Ya, next slide. Jadi ini contoh aja. Jadi saya mesti mikir juga waktu corona ini terjadi, saya lagi langsung berpikir, karena beberapa orang langsung nanya, Kak, kita kelompok kecil online, oke. Kalau kelompok kecilnya online, kira-kira bagaimana ya supaya menarik dan seterusnya. Lalu pada saat yang sama juga ada yang bilang sinyal susah dan seterusnya. Lalu kalau mahasiswa kan paket data kuotanya terbatas. Nah, saya akhirnya mencoba menyusun. Ini saya coba susun sendiri, dan saya susun berdasarkan asumsi. Nah, ini asumsi-asumsinya yang saya pengen bagiin sama teman-teman. Supaya kalian silakan bikin sendiri, tapi asumsi-asumsinya mungkin yang kalian juga bisa coba pikirkan. Misalnya asumsi saya begini. Kalau mau bikin untuk mahasiswa secara mandiri, karena waktu itu yang saya pikirkan sebenarnya bahan mandiri. Untuk bertumbuh pribadi, misalnya bahan untuk pengurus. Atau kalaupun mereka mau pakai bersama-sama di dalam kelompok, bisa juga. Jadi nanti teman-teman saya tunjukkan ya materinya ya. Nah, asumsi yang kedua, jadi asumsi pertama itu dipakai pribadi atau dipakai dalam kelompok. Asumsi saya yang kedua adalah jangan panjang-panjang, 30 menit cukup. Untuk mahasiswa tuh udah lumayan
panjang waktunya. Jadi tetap tumbuh 30 menit kita belajar sesuatu. Nah, itu asumsinya seperti itu. Nah, karena itu nanti kalian lihat, yang saya masukkan adalah video-video yang singkat. Kalau saya masukkan video yang panjang, mungkin kamu akan ngomong, ya ampun, kuota udah tinggal dikit, disuruh lagi nonton yang panjang, begitu. Makanya tadi sama seperti asumsinya kalau kalian lihat, film Yesus pun dipecah-pecah itu ya. Dan kayak falling plates, saya suka pakai falling plates karena nggak lama. 3-4 menit selesai. Jadi, lihat, asumsinya mesti jelas. Nah, tetapi kemudian buat mereka yang mau lebih dalam, kita kasih referensi. Misalnya, buat kalian yang mau mendalami lebih jauh, silahkan bisa akses hal-hal yang lebih panjang. Nah, ini sekali lagi asumsinya adalah orang yang sudah bertobat, sudah ikut kelompok kecil mungkin, sudah bertumbuh, karena itu beda dengan yang penginjilan tadi ya. Nah, saya buat beberapa materi, beberapa judul. Next slide. Nah, ini contoh materinya ya. Di bagian awal, berdoalah sebelum pembelajaran ini. Ya, saya langsung kasih tuh 2 menit. Misalnya doa 2 menit. Lalu baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 11:26, Kisah Lukas 9:23 selama 3 menit. Lalu kemudian mendengar podcast atau menonton video singkat menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, sebenarnya ini podcastnya sekitar 15 menit. Kalau podcast kan karena nggak ada suara, nggak ada gambarnya, harusnya lebih ringan kuotanya. Sambil menonton atau mendengarkan, maka saya minta misalnya, catatlah hal-hal yang menarik bagimu. Jadi saya kasih link ada di Spotify, ada di Google Podcast, next-nya ada di YouTube juga. Nah, teman-teman apa yang saya lakukan? Sebenarnya saya pakai bahan-bahan yang sudah ada. Bisa tolong next slide? Saya pakai bahan-bahan yang sudah ada. Jadi, dari bahan-bahan itu, jadi teman-teman kelola aja. Makanya kayak tadi sudah ada video dari film Yesus misalnya, ada video dari Liberté tadi atau apa. Nah, itu sebenarnya materi-materi yang bisa kita pakai. Lalu yang keempat saya tulis renungkan. Nah, ingat asumsi saya tadi, kalau dia pakai pribadi, maka ini renungkan ini. Di bawah saya tulis, kalau mereka dalam kelompok, coba diskusikan. Nah, perhatikan, saya membuat pertanyaan-pertanyaannya ini dalam rangka engagement. Jadi, sebenarnya waktu mereka dengar podcastnya kan udah dengar khotbah. Selesai. Tapi kita mau engage. Maka engagement-nya itu apa yang Tuhan ingin ingatkan kepadamu tentang hidup sebagai murid. Terus kemudian engagement itu juga kita mendorong mereka untuk terlibat lebih dalam. Tuliskan dalam kalimat singkat. Jika kamu ingin sahabatmu mendapat berkat, silakan share di media sosialmu. Jadi ini istilahnya gini, dari mana kita tahu dia baca apa kagak? Maka kita ajak dia. Maka ada pertanyaan atau ajakan untuk engage. Lalu kemudian sertakan hashtag dan seterusnya. Kalau kamu ada dalam kelompok, nah dia bisa sharing. Kalau kelompok berarti ada dimensi orang lain. Maka biar mereka sharing. Apa hambatan jadi murid? Bagaimana saling mendoakan ya. Nah, terakhir, next. Nah, renungkan pujian. Saya sertakan satu pujian, misalnya 2 menit aja pujiannya. Lalu terakhir berdoa. Agar Tuhan menolongmu menjadi murid yang sejati. Kalau dia dalam kelompok, mungkin dia butuh waktu lebih lama. Tetapi kalau dia tidak dalam kelompok, dia pakai bahan ini untuk perenungan pribadinya, maka di dalamnya ada engagement, lalu kemudian ada bagian yang dia bisa secara pribadi ikut semacam ibadah pribadi dia. Lalu sebenarnya teman-teman, kita tetap mesti mementor pribadi. Entah menelepon, entah me-WA, dan seterusnya. Nah, di paling bawah ada tulisan, kalau ingin mendalami topik lebih lanjut, nah, silakan dengerin. Kita kasih link lagi, mau lihat yang mana. Itu lebih panjang, lebih makan data. Tetapi dalam 30 menit, sebenarnya dia bisa tetap belajar sesuatu dari media yang ada.
Jadi yang saya lakukan adalah mencoba menyusun secara kreatif, kombinasi. Saya nggak bikin video baru. Itu video-video yang pernah saya buat dulu, saya kombinasi lalu masukkan dan buat menjadi pertanyaan. Sebenarnya persis seperti yang tadi kalau film Yesus dan aplikasinya sudah membuatnya dalam pertanyaan yang lebih terarah ya kalau kalian masuk ke aplikasinya. Nah, jadi asumsi itu berdasarkan prinsip membuat kita mau tidak mau menyusunnya menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Bagaimana kalau kelompok kecil kita bisa tetap seperti biasa saja walaupun pakai online? Ya silahkan jalan, tetapi pastikan supaya semua terlibat. Jadi ini engagement. Bagaimana supaya semua bisa terlibat dan ingat, pertemuan screen itu agak melelahkan. Jadi sebenarnya kalian agak lama seperti ini udah capek juga pasti. Jadi karena itu ingat pertemuan screen itu sebaiknya jangan terlalu lama. Atau di tengah-tengahnya ada break, lalu mungkin atau kita main sama-sama atau apa, dan itu menolong sih untuk bisa mencairkan suasana. Oke, saya berhenti sampai di situ dulu. Silakan kalau ada tanggapan atau ada pertanyaan. Jadi saya tidak mengajarkan metode khusus memuridkan online, tapi saya membagikan keyakinan dari firman, kita harus berusaha, dan saya membagikan prinsip supaya teman-teman memperhatikan ketika kalian mengupayakan apapun metodenya, pikirkan ada mentoring pribadi dan ada engagement yang dalam. Silakan ada pertanyaan? Saya sudah kirimkan ke pengurus. Tadi ada contoh dari ini ya, tumbuh 30 menit. Nanti teman-teman bisa dikirimkan ke teman-teman lah. Itu contoh saja. Saya bikin 5 contoh dan berharap sih kalian bisa kembangkan sendiri. Halo Kak, Yuk, mau nanya Kak. silakan. Ya, silakan. Mungkin kan kadang kan rekan-rekan ini mau share kayak contohnya itu kan tumbuh 30 menit itu kan itu kan ini di tengah situasi pandemi kayak gini kan Kak, kita itu harus maksudnya sebisa mungkin kita menguatkan rekan-rekan kita melalui platform media sosial kita. Nah, mungkin terkadang kan banyak teman-teman yang masih ngerasa takut dikatain sok suci nih, takut masih minder nih Kak. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya mungkin bisa menguatkan teman-teman nih yang juga maksudnya supaya juga kita nggak usah takut untuk menjadi berkat bagi sesama lewat media kita. Kayak gitu. Terima kasih. Saya pikir sih ketika engkau punya media sosial, akun media sosial, seperti namanya media sosial, maka pakailah bukan untuk pribadimu, tapi untuk sosial. Jadi sebenarnya itu kesempatan kamu share sesuatu gitu ya. Kalau orang bilang sok suci, ya saya suka kasih contoh begini. Nama saya Alex Nanlohi. Jadi, saya Alex Nanlohi. Kalau orang bilang, dasar Kak Alex sok Nanlohi, marah nggak saya? Saya nggak sok Nanlohi, saya memang Nanlohi, itu marga saya. Jadi kalau ada orang bilang kamu, dasar kau sok kudus, bilang sama dia, saya nggak sok kudus, saya memang kudus. Bapakku yang di surga kudus, masa saya kudis gitu ya. Jadi jangan takut dianggap sok suci. Mestinya bangga dong ya, karena berarti karakter Allah tercermin dalam diri kita ya. Tentu ya mungkin poinnya adalah jangan jadi aneh. Kita berani tampil beda tapi jangan tampil aneh. Nah, makanya mulailah dari hal-hal yang sederhana. Apa yang tadi misalnya Ko Adi ajarkan, mungkin nggak kamu juga sharing di media sosialmu dengan bentuk yang berbeda. Ini kan kreativitasmu lah. Misalnya, setiap kita punya sharing pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu yang harus kita tulis tadi sebagai kesaksian. Bagaimana sebelum kenal Yesus, bagaimana Yesus mengubah hidup saya, waktu saya kenal dia, dan bagaimana sekarang saya hidup bagi dia. Coba 3 hal ini dalam 3 kalimat kalian tuliskan, pilih gambar yang cocok. Gambar hidupmu kayak apa ya? Oh, saya seperti misalnya kecambah yang bertumbuh. Banyak tuh
Google, kecambah, cari image, ambil, lalu kemudian kalian bikin 3 kalimat di bawahnya. Sebelum aku kenal Tuhan, hidupku seperti tidak bertumbuh, mati. Ketika kenal Dia, aku diubahkan. Lalu kemudian sekarang aku mau hidup bukan hanya berbuah, bukan hanya berubah, tapi juga berbuah bagi Dia. Lalu tanya, bagaimana dengan saudara? Sekarang kan banyak tuh kalau di Insta Story, any comment, orang bisa leave comment di situ, bisa kasih like, bisa kasih apa tuh ya yang tanda itu. Jadi poin saya adalah begini, mari pakai platform yang gratis yang sudah ada kita di situ, punya akun di situ, bukan hanya untuk makan es, foto ada es, makan ini. Saya pikir sih harusnya lebih dari itu ya kita pakainya. Apalagi kita orang-orang yang harusnya sadar kita memberitakan firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Nah, saya ya selebihnya sih kalian mesti apa ya, kalau Instagram khususnya yang ada banyak mahasiswa di situ sekarang, Instagram itu udah sangat-sangat menolong sih. Mau bikin apapun, tulisan diubah-ubah model gimana juga bisa. Begitu kali ya, Fred ya. Kak, terima kasih Kak. Yang lain mungkin? Sudah cukup jelas atau ada yang mau nanya? Saya persilakan. Shalom. Shalom. Siapa, Dek? Saya Lucia, ingin bertanya, Kak. Iya, silakan. Saya dulu pernah mengabarkan Injil firman Tuhan kepada orang tua saya. Iya. Tapi setelah saya ceritakan tentang firman Tuhan, orang tua saya agak gimana gitu, agak nggak senang gitu. Ya, terus orang tua saya bilang, kamu mentang-mentang sudah merantau di Samarinda, sudah kayak mulai sok suci gitu, nasihatin mama sama bapak. Jujur saja, orang tua saya itu masih percaya dengan ilmu nenek moyang kayak gitu, Kak. Oh. Saya pernah nasihatin orang tua saya, Mak, itu nggak benar. Yang benar itu kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh percaya dengan kekuatan-kekuatan lain kecuali kekuatan Tuhan Yesus. Terus orang tua saya bilang, udahlah kamu nggak usah nasihatin mama. Mama tahu apa yang terbaik. Kamu itu masih anak-anak baru, kemarin lahir katanya gitu. Tapi saya bilang terus, apapun yang terjadi, Mak, jangan percaya dengan hal seperti itu. Tetap andalkan Tuhan. Lucia akan berdoa terus buat Mama. Semoga Mama selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, nggak usah terlalu sok suci banget kayak gitu katanya. Terus mulai dari situ saya kayak mana ya, Kak? Segan gitu kalau nasehatin Mama. Nanti dibilang kayak ngajarin. Emang Mama ini anak-anak kah gitu. Menurut Kakak gimana ya? Terima kasih. Oke. Thank you Lucia sharingmu, dan saya pikir itu pergumulan bukan cuma kamu yang alami ya, semua kita juga dalam realita bertumbuh, lalu kemudian mau jadi berkat buat keluarga, tapi memang salah satu ladang yang paling sulit untuk bersaksi adalah keluarga sendiri. Karena mungkin mereka yang udah tahu, ya busuk-busuknya kita gitu ya, dulu kita seperti apa. Nah, tapi kemudian saya melihat yang kamu saksikan ini penting untuk kita sama-sama usahakan. Dalam pengertian begini, mungkin yang perlu kita lakukan ya tentu doa ya, dan terus menyampaikan kebenaran itu. Tentu mungkin yang perlu kita cari caranya adalah bagaimana menyampaikannya supaya tidak terkesan menggurui. Tapi yang perlu harus ada, selalu harus kita sampaikan. Paling tidak begini. Kalau misalnya mengenai itu ya, karena banyak juga keluarga yang terikat sama kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu, maka paling tidak orang tuamu akan tahu sikapmu seperti apa. Jadi kalau dia, mungkin mama ngomong,
ya udah kau masih anak kemarin sore lah, tapi kemudian mengatakan paling tidak kamu bisa menyatakan sikapmu dan orang tuamu tahu seperti itu. Di beberapa keluarga ketika saya ketemu dengan anak-anak yang dia akhirnya dalam pergumulan berani menyatakan sikapnya, akhirnya lucu juga waktu mandok kata terakhir kaulah yang doakan, kau yang pendeta kami di sini gitu ya. Loh, justru sebenarnya orang tua juga nyadar bahwa ini beda nih. Dan itu bagi saya sebuah kesaksian yang nyata sebenarnya. Sembari dalam perjalanan saya pikir ya orang tua terus mungkin kita doakan, kita ingatkan. Nah, mungkin cara mengingatkan, nah, kamu yang paling kenal orang tuamu, bagaimana caranya, bagaimana ngomongnya, tapi sebaiknya jangan berhenti hanya karena dibilang sok suci oleh orang tua sendiri, lalu udah deh, jadi nggak mau lagi menyampaikan sesuatu. Kira-kira begitu ya. Terus bawa dalam doa dan terus setiap kesempatan coba bicara dengan tanpa menggurui. Begitu kali deh ya. Siap, Kak. Makasih, Kak. Tuhan Kau udah Yesus dibilang pendeta di rumah? Kenapa, Kak? Kau udah dibilang pendeta, kayak pendeta kau. Iya, betul sekali. Kamu itu Ah, masih baru pertama ngerantau udah kayak pendeta, katanya gitu. bilang, ya baik lama daripada aku kayak pemakai narkoba. Itu sebenarnya itu orang tua kita suka gitulah ya, satu sisi nggak mau ngakuin, tapi sisi lain juga ngelihat ini beda anakku sekarang gitu ya. Iya. Oke. Oke, makasih, Kak. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Iya. Tadi saya lihat ada pertanyaan, maaf saya karena pakai HP, mungkin bisa tolong dibacain pertanyaannya, takutnya kalau bolak-balik agak susah ya. Jadi ini ada pertanyaan Kak dari Sela Quina. Ya, Dia nanya, Bang, saya ingin bertanya, metode tumbuh 30 menit yang Abang terapkan dalam pemuritan ke anak kelompok kecil atau anggota kelompok kecil sejauh ini selama masa pandemi khususnya apakah dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau terserah dari masing-masing AKK dapat meluangkan waktunya kapan dan apakah berjalan dengan baik dan tetap terlihat hasilnya meskipun tidak dapat bertatap muka langsung. Boleh sharingnya dong Bang? Hehehehe. Thank you. Thank you. Sebenarnya saya tidak bikin bahan ini untuk anak kelompok kecil saya pribadi. Karena sebenarnya waktu itu saya membuat bahan ini sebagai contoh yang perlu atau bisa dilakukan oleh teman-teman yang merasa, jadi sebenarnya waktu itu jujur aja ya, kita nggak kebayangkan selama ini. Jadi kebayangnya ya paling 1 bulan kita udah bisa tatap muka lagi. Jadi waktu itu saya memang akhirnya cuma bikin 5 bahan ini untuk bahan selingan di dalam masa pandemi tetap belajar sesuatu sebelum kita mulai kelompok kecil lagi. Sebenarnya sesederhana itu saya buatnya. Cuma yang saya angkat sebenarnya yang agak khusus itu adalah filosofi-filosofinya. Misalnya 30 menit, tidak terlalu lama. Lalu kemudian saya dorong mereka, ayo. Jadi ini saya bagikan ke kampus-kampus di Jakarta. Nah, beberapa melakukannya pribadi, tetap bertumbuh, ada juga yang melakukannya bersama-sama. Teman-teman di STAN, itu adik-adik saya di kampus STAN, beberapa pengurus minta bahan ini, dan kemudian mereka pakai jadi bahan KTB pengurus. Jadi kan pengurus ada seksi acara, ada seksi apa. Nah, salah satu seksi acara atau seksi doa waktu itu pakai bahan ini jadi bahan KTB mereka. Di tengah-tengah masa pandemi, mereka pakai. Nah, waktu itu ya lumayan sih, walaupun ada beberapa dari mereka. Kamu coba cari aja di Instagram, #tumbuh 30 menit. Beberapa dari anak-anak STAN ada yang sempat sharing, upload apa yang mereka nikmati. Jadi, ya memang saya harus katakan bahwa ini cuma model yang saya perkenalkan kepada kampus untuk mereka jangan berhenti bertumbuh, terus usahakan pertumbuhan. Kalau jemaat mau bahan pembinaan, lagi butuh bahan apa, ayo bikin. Nah, dengan pola yang saya contohkan ini. Jadi mungkin begitu sih ya, tapi akhirnya jadi beberapa kampus akhirnya pakai terus gitu, sampai minta lagi Bang, bahan selanjutnya. Saya bilang, selanjutnya kau yang buat deh, aku cuma kasih contoh aja gitu. Kira-kira begitu ya.
Ada pertanyaan lain? Ini ada yang mau nanya nih Bang, Lista Oh Bang. ya, silakan. Ya silakan Lista. Silakan Dek. Ya, shalom, nama saya Lista. Halo Lista. Yang mau saya tanyakan gini Bang, kan ini ada yang 2015 yang sudah mulai, yang sudah bisa untuk memuridkan untuk adik-adik 2020. Dan ketika saya melihat pengalaman saya pribadi bahwa ketika saya dulu sudah bisa seharusnya untuk memuridkan, tapi saya masih belum mengerti memuridkan itu ngapain sih gitu. Terus saya juga kayak ngerasa itu belum penting sih, jujur pada saat itu saya belum mengenal Tuhan gitu, dan membuat saya kayak nanti apalagi kalau misalnya kita sudah memuridkan kan berarti kita harus menjadi teladan bagi adik-adik kita gitu. Nah, sementara di situ saya ngerasa saya belum bisa jadi contoh gitu. Kayaknya saya kok gini-gini aja juga gitu. Terus saya mau sharingkan apa ke adik-adik saya gitu. Jadi itu membuat saya memutuskan untuk walaupun saya diajakin gitu sama teman-teman saya, dan bahkan waktu itu sudah siap, sudah bisa gitu kami mengambil, tapi akhirnya saya nggak mau gitu, nunda. Dan akhirnya saya nunda, terus saya mengalami akhirnya pengalaman dengan Tuhan, dan akhirnya saya mau memuridkan tahun depannya gitu. Dan akhirnya saya pegang adik sekarang, dan akhirnya jadi beda 2 tahun di bawah saya gitu, karena saya telat lah gitu. Dan yang mau saya tanyakan ini Bang, kan di sini tuh apakah kita penting untuk misalnya kita tuh mengerti dulu apa arti pemuridkan, dan mengerti dulu, berkomitmen dulu gitu sebelum kita memuridkan, atau apakah kita langsung memuridkan aja sementara kita sendiri tahu kita belum siap, tapi nantilah di tengah-tengah sambil jalan sambil belajar seperti itu. Karena yang saya lihat ya banyak kasusnya gitu, ketika misalnya memuridkan padahal maksudnya belum mengerti banget gitu kan, masih belum tahu juga apa yang dilakukan, ujung-ujungnya di tengah-tengah mantep pemuritannya. Iya, jadinya kayak adik-adik ini juga jadi ditelantarkan. Nah, saya mau tujuan bertanya gini supaya adik-adik 19 juga dengar, supaya apalagi namanya, kalau misalnya sudah siap memuridkan, ya sudah siap komitmen gitu, dan jangan sampai adik-adiknya jadi mundur di tengah jalan ya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dek. Saya melihatnya 2 hal ya, supaya misalnya saya bisa memberi wawasan buat kalian. Yang pertama, penting sekali memang kalian punya pemahaman dan pengertian yang baik untuk memulai sesuatu, apapun itu. Termasuk juga kalau mau pemuridan, mengerti apa artinya memuridkan, bagaimana komitmen supaya bisa memuridkan dengan baik, bagaimana mengisi diri sembari kita memuridkan supaya bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi, pemahaman bagi saya penting. Tapi yang kedua, harus kalian ingat juga bahwa tidak ada yang sempurna dulu baru kemudian memuridkan. Jadi itu juga yang membuat kita jadi sadar bahwa jangan tunggu sempurna baru memuridkan, jangan tunggu sempurna baru kamu PI gitu ya. Karena itu sebenarnya sebuah proses perjalanan seumur hidup. Kalau kamu mau tunggu sempurna, nanti kamu mimpin di surga. Tapi di surga aja Tuhan Yesus sudah langsung ada, ngapain lagi kau yang mimpin gitu ya. Jadi bagian saya akhirnya saya melihatnya begini. Ini dari pengalamannya, saya tadi sebenarnya juga baru saja membawakan topik ini di UI ya, teman adik-adik kami di UI, tadi pembinaan kelompok kecil bersama 5 fakultas. Nah, saya juga bilang sama teman-teman, kalau kalian belum bisa jadi teladan, bukan berarti kalian tidak memuridkan juga, karena satu sisi bisa begini, bisa jadi dengan kamu memuridkan, Tuhan menantang kamu untuk jadi teladan. Karena sebenarnya kita harus jadi teladan. Mau kamu jadi pemimpin KTB, kamu tidak pemimpin KTB atau memimpin KTB, kamu memimpin kelompok kecil atau tidak, kamu harus jadi teladan. Jadi sebenarnya kalau kamu punya alasan tidak mau memimpin karena belum jadi teladan, memang satu sisi kita bilang, iya ya, kita mesti jadi teladan. Tapi jangan-jangan cara Tuhan menuntut atau mendorong kamu jadi teladan dengan memberikan kamu tanggung jawab jadi teladan bagi adik-adik KTB-mu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan atau saya alami adalah begini. Saya sudah dilayani sejak siswa, jadi saya memimpin waktu itu, waktu di kampus, saya hanya dibina 1 tahun, lalu saya memimpin. Nah, waktu itu saya sendiri masih dipimpin oleh pemimpin KTB saya ke atas. Jadi ada pemimpin saya ke atas, dan ada yang saya mimpin ke bawah. Jadi setiap minggu saya ikut 2 kelompok kecil, satu yang saya dibina, satu yang saya membina. Saya memimpin. Nah,
saya melihat ini bisa jadi semacam satu cara untuk kamu yang masih takut. Karena begini loh, banyak yang pertanyaannya, oke lah, dia bilang, kayak tadi ya di UI ya, takut Kak nggak bisa jadi teladan? Lalu kemudian nggak mau mimpin, karena nggak bisa jadi teladan. Terus yang satu lagi, takut nggak bisa bagi waktu, nggak mau memimpin. Satu lagi, takut nggak yakin ini panggilan Tuhan atau bukan, nggak bisa memimpin. Terus jadi saya mikir, ini lama-lama nggak ada yang mimpin hanya karena ketakutan-ketakutan. Jadi saya melihatnya begini, atasi ketakutan itu, bangun support system. Waktu itu support system saya masih punya PKK ke atas. Nah, waktu PKK saya sudah skripsi dan dia lulus, apa yang saya lakukan? Saya kumpulin tuh teman-teman. Kami teman-teman yang waktu itu kami semua pemimpin kelompok kecil, tapi pada saat yang sama kami PKK-nya pemimpin kelompok kecilnya sudah lulus. Jadi akhirnya kami yang ditinggal PKK ini bikin kelompok KTB mandiri. Jadi kami PKK itu jadi KTB mandiri, setiap bulan sekali aja ketemu. Tapi itu saling menguatkan, dan bagi saya itu support group gitu ya. Karena begini, saya ke bawah harus jadi teladan, saya ke bawah harus jadi orang yang membimbing mereka, tapi saya juga butuh di support. PKK saya sudah pergi, nah ada teman-teman yang jadi kekuatan untuk membangun support system itu. Jadi saya melihatnya begitu. Kalau kamu punya ketakutan, maka yang harus kamu lakukan belum tentu tidak memimpin. Tetapi atasi ketakutan itu. Saya takut nggak jadi teladan. Ya udah. Waktu itu saya cari pemimpin saya, Kak, tolong saya ya supaya saya jadi teladan gitu. Karena saya lagi mimpin ke bawah gitu. Jadi, nah kecuali kalau kamu merasa, aduh saya jelek banget nih, nggak bisa jadi teladan banget ya, itu urusan lain ya. Ada berarti kamu ada masalah lain yang misalnya kamu dalam studi nggak jadi teladan atau apa, memimpin pun, saya pikir kita harus bisa, firman Tuhan bilang begini, yang mau memimpin jemaat harus juga punya nama baik, dalam arti supaya waktu dia memimpin, orang tidak menyalahkan, dia mimpin aja bagus, tapi ternyata studinya jelek, begitu ya. Jadi kira-kira begitu kali deh ya. Sela nanya apa tadi? Sorry. Nanya atau jawab ya? Jadi ya, bisa bacain. Sela nyampaikan, Kak. Wah, unik banget ya. Saya pribadi baru tahu metode tumbuh 30 menit ini bisa digunakan sebagai salah satu media dalam memuridkan. Jadi kalau boleh tahu, selama pandemik, apa sih yang Abang lakukan dalam memuridkan adik-adik KTB Abang selain membahas bahan? Soalnya kan kalau offline kita lebih mudah untuk berkegiatan bersama. Nah, selama pandemik, hal apa aja sih, Bang? Contoh kegiatan kebersamaan seperti apa sih yang Bang Alex dapat lakukan agar hubungan dan relasi dengan AKK tetap terjalin, dengan ADPA tetap terjalin? Oke. Itu, Bang. Oke. Saya harus jujur sama kalian, saya tidak memimpin kelompok yang baru bertumbuh. Saya sekarang mimpinnya semua sudah levelnya KTB. Jadi KTB itu misalnya saya memimpin KTB Pasutri, 2 KTB. Jadi kalau Pasutri ya kami, apa yang kami lakukan ya kami KTB online, Zoom meeting gitu ya. Kemarin kami baru KTB juga. Lalu kemudian yang saya pimpin juga, jadi maksudnya begini, yang saya pimpin bukan KTB yang kayak mesti ketemu tiap minggu, kayak rutin begitu ya. Nggak seperti itu. KTB saya sekarang rata-rata sebulan sekali. Karena itu KTB yang banyak di tingkat alumni. Nah, tetapi yang saya lakukan juga, saya sedang mendampingi beberapa mahasiswa untuk bertumbuh pribadi lah. Jadi, saya menikmati juga bagaimana menolong orang secara pribadi. Jadi itu bukan, kalau dibilang kelompok kecil, karena kami nggak berkelompok, tapi kami cuma berdua gitu. Saya dengan dia misalnya. Nah, apa yang saya lakukan, nah ini buka-buka kartu lagi. Beberapa orang ini saya jadi teman doa. Jadi dia punya pergumulan, dia sharing ke saya, dia minta saya doain. Jadi saya jadi teman doa sama dia. Nah, untuk orang-orang yang saya doain ini, biasanya saya akan WA setiap hari. Setiap hari habis saya saat teduh, saya akan sharing. Kenapa? Itu salah satu cara saya ingat mereka. Di setiap pagi saya langsung WA, saya kirimin ayat atau saya kirimin kutipan.
dengan saya mengirimkan itu juga saya mendoakan mereka. Nah, ada 3 orang sekarang yang sedang saya kontak pribadi setiap hari, lalu kemudian kami sharing gitu ya. Nah, selebihnya saya pikir juga yang saya lakukan, sebenarnya gini loh teman-teman ya, saya juga memikirkan sebagai hamba Tuhan, saya harus bertumbuh juga kan. Jadi misalnya dalam masa pandemi ini saya juga lakukan pelayanan, tapi saya juga cari cara bertumbuh begitu. Saya dengar YouTube, saya dengar, jadi hal-hal yang saya menyemangati diri saya. Jadi saya belajar jadi murid yang resource itu banyak banget sekarang. Saya punya target 1 hari misalnya mendengar minimal 2 khotbah. Lalu kemudian setelah itu coba baca minimal 10 halaman. Kita mesti punya target untuk pemuridan pribadi kita gitu ya. Nah, nanti kemudian dengan orang-orang ini, nah ada satu adik dulu kami kayak janjian gitu. Jadi kita baca sesuatu bareng, lalu kemudian nanti kita teleponan atau kita WhatsApp call, terus kita ngobrol tentang kamu dapat apa gitu. Nah, minggu depan saya lagi memulai satu kelompok lagi, karena saya juga lihat ada beberapa alumni yang bilang, Bang, kita belajar apa yuk gitu ya. Dan ya, saya nawarin, yuk kita belajar sama-sama nih. Saya ada punya materi, ada materi pertemuan untuk 10 kali pertemuan. Saya tanya sama mereka, mau ikutan nggak? Nah, ada 5 alumni yang tertarik dan kami akan mulai hari Rabu depan. Jadi saya pikir sih kita mesti mencari cara menumbuhkan diri kita dan menumbuhkan orang lain dan ajak mereka gabung sama kita. Kalau kalian masih punya anak-anak kelompok kecil yang rutin, nah itu sebenarnya sangat baik gitu. Yuk, mungkin kita nggak belajar MHB-nya, tapi yuk kita belajar sama-sama yuk tentang hal ini. Saya pakai bahan tumbuh 30 menit ini. Kita belajar, saya bikin 5 bahan, ada tentang murid, ada tentang pengampunan, ada tentang keluarga. Bisa kita pakai sebagai bahan selingan, tapi tetap bertumbuh begitu. Jadi kira-kira gitu kali ya. Kak, ini terakhir saya mau nanya nih Kak. Ini kan banyak dari teman-teman ini kan merupakan CPKK ya Kak ya. Mungkin, tapi terkadang kan pasti banyak teman-teman yang merasa belum layak ya Kak ya. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah menurut Kakak nih, apakah pemuridan itu merupakan suatu pilihan ataukah memang merupakan sesuatu yang harus kita lakukan Kak dalam kehidupan kita? Mau nggak mau memang harus memuridkan gitu. Ya, terima kasih Kak. Persis kayak pertanyaan di UI tadi ya, yang saya sampai jam 4 tadi harus jawab pertanyaan gitu. Saya melihat begini, ada hal-hal yang di Alkitab jelas. Kalau hal-hal yang di Alkitab jelas, maka sebenarnya kita nggak usah mempertanyakan lagi. Saya kasih contoh begini, kadang-kadang kita orang Kristen banyak banget istilah-istilah klise gitu ya, bergumul lah, apa ya, saya lagi bergumul tentang panggilan Tuhan apa. Sebenarnya apa sih bergumul itu gitu ya. Nah tadi misalnya ada anak yang nanya gitu, saya lagi bergumul ini Kak, maksudnya minta Tuhan. Jadi dia bilang gini, saya belum dapat keyakinan dari Tuhan. Saya tanya, sebenarnya kamu cari keyakinan apa? Kalau keyakinan untuk jadi murid dan memuridkan kembali itu ayat-ayatnya udah jelas gitu. Makanya satu waktu saya bawain pembinaan waktu itu di Jakarta, di UI, terus kemudian saya bilang gini, nggak usah gumulkan pelayanan. Ngapain pelayanan digumulkan? Kaget mereka. Kok gitu? Karena saya bilang gini, kamu mau gumulkan pelayanan, mau gumulkan apa? Kalau kamu cari ayat, kan, karena pergumulan itu katanya dengan firman Tuhan, ya, mau cari ayat apa? Ada ayat, janganlah melayaniku. Nggak ada ayat itu. Jadi ada hal-hal yang sudah jelas, nggak usah digumulkan. Kamu minta tanda juga nggak dikasih pasti. Kenapa? Udah jelas kok. Jelas jadi murid. Jelas harus memuridkan. Itu kan jelas, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Terus kamu masih nanya lagi, perlu nggak saya jadi pembuat murid? Ya, itu kan, jadi nggak usah digumulkan hal-hal yang jelas. Nah, contoh, ada nggak yang tadi pagi bergumul, hari ini saya napas nggak ya? Saya napas nggak ya? Ngapain digumulkan? Itu udah jelas. Nah, kalau begitu, apa yang digumulkan? Kalau yang kita gumulkan adalah ini. Saya mau melayaninya. Kan kita harus jadi murid dan memuridkan. Poinnya adalah saya memuridkan di kampus sekarang, atau seperti Lista tadi,
Ternyata dia waktu itu, nggak sekarang. Ternyata tahun depan. Atau musim, kamu bisa lihat lagi misalnya, saya akan memuridkan dengan, jadi poinnya adalah yang digumulkan adalah pertimbangan-pertimbangan. Jadi waktu bergumul itu, kalau firman sudah jelas, maka yang kamu gumulkan adalah pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil pelayanan ini. Misalnya, saya lagi jelek nih studinya, semester depan saya harus ambil SKS lebih supaya studi saya nggak anjlok. Sehingga, sanggup nggak jadi PKK dengan beban studi seperti itu? Itu yang digumulkan. Bagaimana bergumulnya? Tanya kakak-kakak rohani, tanya teman-teman, tanya orang-orang yang kenal kamu. Dari situ kamu kemudian memang minta pertimbangan, tapi pada akhirnya kamu yang ambil keputusan. Sama kayak orang kontak saya, misalnya, siapa ya, Yafet kontak saya, Kak Alex bisa nggak pelayanan di Unmul, FEB? Saya kan nggak bilang gini, oh saya minta waktu ya 2 minggu ya, doain dulu, saya gumulkan dulu. Ngapain digumulkan? Saya panggilannya hamba Tuhan, pelayanan. Begitu ditanya, Kak, bisa pelayanan nggak? Apa yang saya lakukan? Buka agenda, bentrok nggak? Pas nggak waktunya? Nah, jadi waktu kalian diminta bergumul, sebenarnya kalian mesti jelas. Kalau udah jelas adalah murid memuridkan, pertanyaannya kapan, di mana, sekarang atau nanti. Nah, itu yang digumulkan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ditanya apa tadi pertanyaanmu, ini pilihan atau keharusan? Ini jawab sendiri lah ya. Pilihan yang Keharusan harus. sih, Kak. Pilihan yang harus gitu ya. Iya, benar, Kak. Makasih ya, Kak, untuk sama-sama jawabannya. Kita sampai jam berapa, Dek? Udah ya? Atau ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, nih pertanyaan terakhir ya dari teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Sebenarnya saya ada satu ini lagi sih ya. Jadi tahun 2016 saya pernah melakukan percobaan dengan slide berikutnya. Boleh sebentar ya saya jelasin sebelum kita tutup lah ya. Saya pernah membuat ini ya, digital discipleship. Jadi ini tahun 2016, belum ada corona-coronaan gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya pakai platformnya. Platformnya adalah platformnya WA. Jadi saya ngajak beberapa mahasiswa, yuk kita jalan bareng, tapi cuma 1 minggu. Jadi saya bilang mereka digital discipleship. Saya udah mulai 2016. Apa yang saya lakukan? Saya menemukan 4 prinsip berikut ini. Next slide. 4 apa 3 ya? 3. Saya ingin mematahkan pemahaman bahwa pemuridan itu cuma seminggu sekali, kalau ketemu lalu bahas bahan. Jadi sebenarnya waktu itu saya ikut satu seminar tentang pemuridan dan akhirnya saya belajar tentang apa yang artinya the whole life discipleship. Kita sekarang tanpa sadar sudah masuk kepada pemuridan sebagai program. Program selesain bahan, pakai buku apa. Jadi sebenarnya kita jadi kayak terkotak-kotak. Nah, waktu itu waktu saya ikut seminar itu saya dapat pemahaman bahwa iya ya, pemuridan itu terjadi dalam keseharian. Sebagai sebuah perjalanan, lifestyle, bukan program. Kau PKK, aku AKK, kayak ini bahan kita ya. Tapi makanya saya ajak mereka, saya coba ya. Waktu itu saya nyoba ya, tapi saya nyoba di 3 kelompok. Lalu yang kedua, menemukan sendiri kebenaran melalui aktivitas keseharian. Melalui participate. Sebenarnya ini bahasa yang saya tadi gunakan, engagement. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita butuh community untuk bertumbuh. Jadi apa yang abang lakukan, apa yang saya lakukan, saya bentuk satu kelompok misalnya 4-5 orang begitu. Lalu kemudian kita berjalan bersama. Nah, setiap hari, next slide. Nanti kalian bisa lihat lah ya, ini contoh-contoh saya. Saya bikin digital discipleship, ini yang terakhir yang saya buat. Digital discipleship ini ada 3 hal yang dilakukan setiap hari, bahwa yang pertama ada journey, ada perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu saya kasih tugas biasanya. Yang kedua, kemudian ada bacaan. Bisa next slide satu lagi, biar kelihatan kali ya. Nah, itu. Journey, story,
sama jurnal. Jadi setiap hari saya akan kirimkan 2 hal ini. Pertama, journey, saya kasih tugas. Hari ini kita journey-nya apa? Lalu kemudian share your story sesudah melakukan journey itu. Lalu malamnya kamu bikin jurnal. Jadi setiap malam selesai, kamu 1 hari ini belajar apa? Bikin jurnal. Jadi misalnya nih, hari pertama, lihat yang sebelah kanan, journey-nya adalah melakukan hal dengan cara berbeda. Jadi journey ini tidak ada Alkitab-Alkitaban gitu ya. Tapi saya ajak mereka untuk yuk sama-sama hari ini kita melakukan hal yang berbeda. Minimal paling kurang kamu harus lakukan 5 menit. Misalnya menulis dengan tangan kiri, lalu menulis dengan tangan kanan. Jadi kayak ini ya, kita lagi dalam misi, setiap pagi saya kirim tugas. Teman-teman, hari ini kita lakukan ini ya. Nah, saya mau mengatakan bahwa pemuridan itu terjadi dalam keseharian. Nah, terus saya tulis tuh, kalau sudah dilakukan, silakan boleh share kegiatan yang sudah dilakukan ya sehari ini. Lalu saya tanya, bagaimana perasaanmu? Nah, ini contohnya, next ya. Mahasiswa kreatif-kreatif ya. Kak, hari ini saya pakai kacamata kebalik. Dan saya minta mereka foto. Tadi pagi aku menggunakan kacamata terbalik dan agak beda memang. Karena saya nanya, apa perasaanmu? Agak beda bang, lalu merasa pusing. Terus kemudian itu lagi, dia pakai sendal kebalik gitu ya. Ada yang ke warung pakai sendal kebalik. Ada lagi yang coba sikat gigi pakai tangan kiri. Nggak sampai 5 menit. Gitu ya. Nah, abis itu saya tanya. Kan pertama tadi journey. Yang kedua, story-mu apa? Nah, story-nya next misalnya ya. Dia cerita nih. Oke ya. Nah itu tuh, story-nya sebenarnya apa yang kita pelajari atau alami hari ini. Poinnya, saya cuma mau ngajarin mereka hari itu, saya cuma mau ngajarin bahwa melakukan hal yang tidak biasa bagi dirimu, pertama aneh, lebih lambat, nggak nyaman. Ada yang bilang, oh menarik juga, tidak leluasa. Nah bagi orang lain misalnya, ada yang lihat pakai sendal kebalik, bilang, ih lu gila ya. Ada satu anak malah agak aneh juga. Dia hari itu saya melakukan, dia minum air pakai piring. Dan waktu itu mamanya lihat, mamanya bilang agak gila anakku gitu ya. Orang Batak bilang agak ritik ya. Nah, poinnya adalah waktu semua dilakukan, malam harinya mereka tulis jurnal. Jurnalnya belajar apa? Dan akhirnya saya cuma mau ngajarin hari itu apa? Kalau nanti kamu berubah dalam Kristus, ingat, maka mungkin orang-orang di sekitarmu akan melihatmu aneh. Jadi sebenarnya itu sih, saya mau masuknya ke situ, tapi saya mengajak mereka mengalami, participate. Nah, saya susun 6 hari berjalan bersama seperti itu, tiap hari beda-beda tugasnya. Alkitabnya itu saya baru masuk di hari ketiga atau hari keempat. Tapi sebelumnya itu ya kita kayak jalan bareng-bareng, jadi kayak saya cuma ingetin, jangan lupa ya ada tugas dari abang hari ini gitu. Nah saya melihat sebenarnya kelompok kecil itu kan kita berjalan setiap hari, bukan minggu ini, nanti minggu depan lagi ketemu kalau ada bahan begitu. Nah saya udah pernah nyoba ini tahun 2016, saya coba lagi tahun lalu, dan saya melihat sebenarnya dalam masa-masa digital seperti ini, teman-teman bisa lakukan ini tiap hari kepada adik-adikmu. Tentu kamu mesti kreatif ya, misalnya hari ini kita nggak mesti nanya, kamu saat teduh dapat ayat apa, tapi tanya sama dia, hari ini nonton drama Korea apa? Drakormu apa hari ini, Dek? Loh, Tuhan bisa ngajarin sesuatu nggak lewat drakor? Oh, bisa dong. Tuhan kan pemuridan itu. Nah, waktu nonton drakor itu, apa sih yang kamu pelajari? Nah, kita mesti punya pertanyaan pengarah untuk menolong dia sampai kepada menemukan hal yang lebih esensi daripada sekedar drakor. Jadi pemuridan itu is a lifelong process. Oke ya, mungkin itu tambahan dari saya. Thank you. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Alex. Mungkin Sama-sama. Kak bisa kasih closing statement Kak, sekaligus selesai closing statement langsung doa penutup Kak. Doa penutup sesi keempat. Oke Kak. Thank you ya. Ya, closing statement saya sederhana saja seperti tadi yang saya katakan. Beritakan Injil pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Paulus sudah lakukan bagiannya, sekarang kita punya bagian untuk kita lakukan.
Kiranya Tuhan tolong teman-teman jadi orang-orang yang terus memuridkan bahkan dalam situasi yang mungkin kita anggap begitu sulit, tapi juga situasi yang justru membuat kita bisa lebih kreatif dan lebih bisa membangun pemuridan yang setiap hari. Karena kita selalu terhubung, WA kita kan nggak seminggu sekali ya, WA-mu kan beli paketnya paket tiap hari kan, maka pakailah itu untuk memuridkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat malam hari ini. Ada 2 hari yang sudah kami lalui dalam training demi training, pemahaman demi pemahaman. Dan kami berdoa, tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Bersyukur untuk semua yang sudah boleh ikut, juga untuk semua pengurus yang mengupayakan supaya ini terjadi. Tuhan tolong, terus kami disemangati untuk membangun kehidupan di dalam Tuhan. Kami menutup pertemuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.